Selamat datang di podcast tanpa bersua. Bersua dengan rasa, berubah penuh asa. Gimana nih kabar Besti hari ini? Apalagi menjelang minggu UAS kan ya? Udah dipersiapin belum nih? Harusnya udah dong, soalnya sobat Besti kita kan pada rajin-rajin kan. Wih mantap nih, nah kalian pasti pada pusing kan mikirin UAS. Iya harusnya. Oke, jadi sebelum kita mulai, gimana kalau kita perkenalan dulu Kak? Boleh nih Kak, mulai dari aku dulu ya Kak. Boleh. Kenalin nih, nama aku Tia Briliana dari Akuntansi 2022E. Waduh, halo Kak Tia. Halo. Kalau ketemu di jalan jangan lupa disapa ya. Iya, kakak ini bisa aja. Boleh nih, kalau kakak yang perkenalan. Boleh. Nama aku Aluna Kirana dari kelas 2022I. Nah, sekarang kita move on ya Kak ke topik di episode pada kali ini. Kira-kira topiknya apa ya Kak? Nah, tahu dong Kak pastinya teman-teman semua juga. Lagian kan ini udah pernah disinggung ya di episode yang lalu. Oh iya ya Kak, yang berjudul Semua Orang Gak Baik-Baik Aja itu ya Kak. Kira-kira apa ya Kak? Nah, Sobat Besti ada yang tahu nggak nih kira-kira? Jadi kita bahas judul pada hari ini nggak semua orang baik-baik aja. Itu kita kan tahu ya problematika semua orang itu beda-beda. Iya pastinya semua orang itu memiliki masalah dan dalam hidup itu berbeda-beda ya Kak. Iya. Gak semua orang harus sama dan semua orang itu ngerasain ada di posisi terendah itu Kak. Iya betul sekali Kak Tina. Iya. Nah kayaknya banyak yang relate nih Kak dengan topik pada kali ini. Jelas banyak yang relate dong Kak. Soalnya episode kali ini tuh emang kita buat spesial buat kita semua. Iya. Dan buat mental kita juga ya Kak. Iya. Soalnya aku sendiri juga ngerasa relate sih Kak sama judulnya. Ya kan Kak. Makanya tadi aku bilang buat kita itu karena relate pada diri kita gitu loh Kak. Iya betul, apalagi kan kita yang notabene Gen Z ya, kita hidup dan lahir di mana teknologi itu sudah berkembang luas dan kita tuh dituntut untuk bisa memahami semuanya gitu Kak. Oh iya Kak ya, dituntut untuk ini, dituntut untuk itu. Iya dan juga banyak Gen Z yang sekarang tuh udah buat standar, jadi kalau kita nggak sampai di standar mereka itu, kita tuh tidak dianggap bagian dari mereka, kita tuh kesannya salah, kita selalu melenceng dari mereka dan lain sebagainya gitu Kak. Dan kalian itu jangan merasa sendiri ya, kita bisa membantu kalau kalian perlu bantuan, perlu apapun itu. Soalnya kalau kalian sendiri pasti ada orang yang berusaha untuk mengingatkan dan membuat kita menjadi motivasi. Betul Kak. Emang agak ngeri ya Kak sebenarnya kalau kita bahas tentang mental health ini Kak. Kakaknya kira-kira excited nggak untuk bahas tentang topik kita pada hari ini? Excited banget sih Kak, soalnya kan ini berhubungan dengan pengalaman yang aku alami sih Kak. Oh iya. Aku juga excited sih Kak, soalnya ya aku yakin tadi semua orang juga pasti pernah merasakannya. Kalau sobat Tibes sih gimana nih? Nah Kak, aku mau bercerita nih Kak. Boleh. Soal aku tentang insecurity di kalangan wanita-wanita zaman sekarang sih Kak. Kan wanita-wanita zaman sekarang ini kan pada cantik-cantik, putih-putih dan semua itu menjadi idaman para cowok gitu Kak. Terus aku berada di suatu pertemanan ya Kak. Dulunya itu ada di suatu pertemanan dan pertemananku itu toksik banget gitu Kak. Aku berada di situ serasa aku itu sendiri dan belum merasa kayak ada teman yang kamu tidak apa-apa, kamu tidak sendiri di sini, nggak ada kayak gitu. Kayak aku itu sendiri di pertemanan itu. Insecurity-ku mulai bertambah dan menjadi beban bagi hidupku gitu Kak. Dan aku merasa kayak dunia ini nggak baik-baik aja, nggak mendukungku sepenuhnya gitu Kak. Terus aku merasa kecewa dengan semua orang, terutama orang-orang terdekatku. Gitu ya Kak. Jadi memang sebenarnya penting ya kita tuh punya circle pertemanan yang bisa buat kita nyaman, yang bisa mendukung kita sepenuhnya. Nah, aku juga punya cerita sih Kak sebenarnya soal overthinking.
Dan Boleh nggak itu tuh diceritain? sampai sekarang sepertinya berlanjutnya. Jadi waktu aku SMA, untuk memilih jurusan kuliah itu benar-benar aku berpikir tidak hanya diberikan satu atau dua pilihan, 2 atau 3 pilihan, bahkan itu bisa lebih dari 5. Dan aku sendiri pun bingung awalnya, aku mau milih apa, aku mau lanjut kemana. Dan pada akhirnya sampai di titik dimana aku kan dari IPS ya, Iya. dan aku merasa wah ini IPS nih, kalau aku masuk ke ilmu komunikasi Iya. itu sudah banyak orang yang memilih ilmu komunikasi. Lalu pertanyaanku sampai detik ini, aku kenapa milih akuntansi pas itu? Dan itu terus berlanjut sampai sekarang sebenarnya. Dan memang pertimbangannya banyak sekali, entah itu dari segi lapangan pekerjaan, dari segi kebutuhan perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang membutuhkan tenaga akuntan sendiri. Cuman itu tadi tetap overthinking sampai sekarang. Apakah aku ini berada di jurusan yang benar? Apakah aku menjalani ini sesuai dengan passionku? Bagaimana jika waktu itu aku nggak milih akuntansi? Gimana kalau aku masuknya ke ilkom atau ke hubungan internasional gitu? Overthinking itu terus berlanjut sih Kak, sampai sekarang. Tapi sepertinya tidak terlalu buruk sih Kak. Kalau Kakak itu mikirnya nggak cuma di situ aja. Jadi overthinking Kakak itu nggak bisa berlanjut sampai sekarang gitu. Mungkin bisa mulai hilang dan bisa melanjutkan hidup sesuai dengan sekarang. Baik Kak Tia. Aku juga pernah Kak mengalami overthinking waktu mau masuk kuliah dulu. Kan aku tidak pernah berpikiran untuk masuk kuliah ya Kak ya. Karena aku dulu ingin masuk di kedinasan dan lain sebagainya, tapi tidak mendukungku untuk masuk kedinasan. Jadinya harus mungkin takdir aku di sini. Lagian susah juga sih Kak sebenarnya kalau misalkan kita tuh dipaksa ataupun disuruh untuk memilih sesuatu yang tidak menjadi passion kita. Iya. Tetap semangat ya semuanya. Jangan putus asa, jangan insecure, jangan overthinking. Mungkin insecure dan overthinking itu ada, tapi tidak boleh berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu emang nggak baik ya Kak ya. Iya betul banget Kak. Betul. Nah jadi kan kita tadi udah cerita ya Kak masing-masing soal insecure, soal overthinking. Iya. Ya pokoknya sesuatu yang berhubungan sama mental health kita. Kita tuh kira-kira kenapa sih? Nah berlanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi kita tuh seperti yang dibilang tadi, kita tuh punya standar ya. Iya. Sistem pertemanan, circle pertemanan orang itu beda-beda. Ada yang standarnya memang mereka harus pinter, harus cantik seperti yang aku bilang tadi. Dan itu tuh sebenarnya benar-benar mengganggu kehidupan sosial kita. Bener banget Kak, mengganggu banget dalam hal entah kuliah, dalam hal apapun itu Kak pokoknya. Iya, jadi sebenarnya kita tuh sebelum melihat orang lain, kita memang harus mengevaluasi diri sendiri ya. Kira-kira dalam hubungan pertemanan itu, dalam mental health kita terhadap orang lain atau mental health orang lain pada kita harus tahu dulu kira-kira apa sih yang kita butuhkan dan apa yang bisa kita perbaiki dari diri kita, begitu Kak. Nah bener banget nih, seperti yang Kak Aluna bilang, jadi kita harus mengevaluasi sekeliling kita agar kita itu tidak tertekan dan mental kita itu tidak gitu, tidak oleng gitu Kak ya. Iya betul sekali. Nah jadi sobat TBST, ini ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan mental. Apa aja sih kira-kira Kak Tia? Salah satunya sih istirahat yang cukup Kak. Iya, kita harus istirahat yang cukup, jangan begadang terus menerus. Iya. Kadang kita disuruh sleep callan nih sama ayam, diingetin harus tidur, tapi ayamnya minta sleep callan terus, gimana nih Kak? Bahaya banget. Jadi kita itu harus istirahat yang cukup, jangan sleep callan terus dengan ayamnya ya Kak. Kita harus menjaga istirahat kita jam 9, kalau bisa jam 9, jam 10 ya Kak ya. Iya. Kita harus istirahat, terus besok bisa bangun lagi dan beraktivitas kembali. Oke, yang kedua itu ada olahraga secara rutin. Kita tuh selain daripada
menjaga istirahat kita tadi, kita juga harus mengimbangi dengan olahraga ya Kak ya. Iya, harus olahraga ya semuanya, terutama tidak sih di luar sana mungkin pada olahraga ya Kak ya. Iya, harusnya sih ya Kak ya. Iya, harusnya ya Kak ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu lakukan hal positif. Waduh, hal positif yang kayak gimana nih Kak? Mungkin kalau di dunia perkuliahan hal positifnya itu ya mengikuti organisasi, mengikuti program kerja agar kita itu bisa melatih diri kita sih Kak. Iya, betul sekali. Kita jangan sampai terjerumus ke hal negatif ya Kak. Iya, jangan menuruti semua kemauan kita sih Kak ya. Kadang kita harus melawan kemauan kita agar kita itu terjaga gitu Kak. Betul. Nah, selanjutnya adalah mengurangi stres. Waduh, kita tuh sebenarnya di dunia perkuliahan ini banyak banget stresnya Kak ya. Aduh, banyak banget Kak. Entah itu tugas lah ya, seperti itu tadi, kondisi sosial kita, kondisi pertemanan kita, susah sekali sebenarnya. Tapi memang kita harus mengurangi stres kita. Benar. Kita harus berusaha untuk rileks, untuk tenang. Jangan apa-apa tuh serba dibikin beban gitu ya Kak. Iya, jangan semua dipikir beban dan semua itu harus dibuat enteng aja sih. Iya. Selanjutnya apa nih Kak? Selanjutnya itu menjaga konsentrasi teman-teman. Menjaga konsentrasi kita agar tetap stabil, terutama kayak stabil, tetap fokus. Ya. Baik. Nah, jadi itu tadi guys, tips-tips cara menjaga kesehatan mental. Dan kalian jangan lupa menerapkan step-step dan cara menjaga kesehatan mental tadi agar mental kita tetap terjaga ya Kak ya. Iya. Nah, udah gak kerasa nih Sobat Besti, udah lama ya kita nemenin Sobat Besti bahas-bahas dan ngobrol-ngobrol tentang mental health ini. Iya nih Kak Aluna, saking serunya kita sampai gak sadar ya Kak ya. Iya. Kalau udah lama. Nah, tapi sedih ya Kak. Kenapa Kak sedih? Karena udah waktunya kita pamitan. Iya, waktunya kita pamitan teman-teman. Tapi sebelum itu, ini ada curhatan dan cerita-cerita dari teman-teman yang masuk ke DM Instagram ya Kak. Iya Kak Aluna. Coba bisa dibacakan Kak Aluna. Boleh. Ini dari Anonymous. Halo Mimin, aku mau curhat nih. Jadi aku kan anak rantau ya. Aku kuliah di luar kota. Karena selama ini belum pernah jauh dari orang tua, jadi selama merantau ini kerasa banget bedanya, sepinya. Kalau dulu tiap mau makan selalu dimasakin mama. Sekarang harus cari makan sendiri, apalagi aku gak bisa masak. Jadi tiap mau makan harus keluar dulu. Terus tiap di kos tuh rasanya sepi banget. Kalau dulu kan enak bareng-bareng sama keluarga, apalagi sekarang di kampus banyak banget kegiatan, bikin susah mau pulang, homesick banget. Iya. Tiap di kos itu rasanya sedih banget, pengen nangis. Belum lagi ditanyain kabar sama ortu, terus ditanyain mau pulang kapan. Mimin punya pengalaman yang sama kayak aku nggak? Waduh, aku sebagai anak rantau relate sih apa yang kamu rasakan. Tapi ya kita kan di sini tujuannya untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk mencari pengalaman yang baru. Jangan apa-apa lah, sekali-sekali sambil kabar-kabaran sama keluarga di rumah ya. Iya pastinya. Kita juga harus bisa belajar hidup mandiri juga di sini kan. Kalau anak rantau itu apa-apa itu harus sendiri ya. Iya. Betul. Nah terus ada lagi nih Kak. Ini dari si A. Waduh. Si A. Halo Kak, aku mau nitip pesan sedikit nih. Jadi aku suka sama salah satu cowok di jurusan akuntansi UNESA. Waduh. Sebut saja namanya Pak Ijo. Waduh. Pak Ijo nih Kak. Pak Ijo yang mana nih Kak? Boleh gak sih Kak aku nitip pantun buat dia? Siapa tahu bisa bikin dia semangat. Wah, boleh nih Kak Alna yang bacain. Apa aku yang bacain? Katia aja kali ya. Buah semangka, buah mangga. Cakep. Hai kamu yang di sana, senyummu sungguh mempesona. Waduh. Bikin Pak Ijo makin kesemsem. Bisa ya Kak, bisa. Terima kasih Kak. Tanya oke. Jadi itu tadi adalah pesan-pesan DM yang masuk ke Instagram kita. Nah, jangan sedih teman-teman karena kita bisa ketemu lagi sama Sobat Besti di episode selanjutnya.
buat Sobat T-Bestie juga jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan ya buat nontonin podcast Tanpa Bersua selanjutnya. Sampai jumpa di podcast Tanpa Bersua, bersua dengan rasa, berubah penuh asa. See you.